Kali ini kami hadir untuk belajar bersama menyelesaikan soal tentang transportasi. Tentu saja peserta pembahasannya nih. Papa, jangan lupa siapkan alat tulisnya ya. 3 gudang dengan kapasitas masing-masing 25, 40, dan 30 unit barang. Mendistribusikan barang ke 3 toko. Permintaan maksimum dari ketiga toko tersebut diperkirakan sebesar 30, 35, dan 25 unit barang. Biaya pengiriman per unit barang dari setiap gudang ke masing-masing toko ditujukan pada tabel berikut. Selama bulan Agustus, terjadi peningkatan permintaan sebesar 20% di masing-masing toko. Kekurangan permintaan tersebut dapat dipenuhi dengan membeli barang dari supplier eksternal dengan tarif premium sebesar Rp1.000 per unit barang, maksimal 5 unit. Namun, supplier tersebut tidak dapat memasok ke toko 3. Perusahaan logistik ingin menentukan rencana distribusi dan pembelian tambahan yang paling ekonomis. Tentukan rencana distribusi optimal untuk perusahaan logistik tersebut. Kita sekarang bahas soal yang tadi kita sudah dibaca sama teman-teman ya. Yang pertama, di tabel awal kita harus menambahkan dummy ke tabel agar kapasitas dan permintaan itu seimbang. Jadi dummy-nya itu di gudang G5 ini masing-masing toko 1, toko 2, toko 3 itu ditambah 0 karena tadi itu permintaannya kurang 8 ya, kapasitasnya kurang 8, jadi kita tambahkan di kapasitas itu 8. Nah, yang iterasi pertama kita cari BB dan BK. BK sendiri itu adalah selisih 2 baris paling kecil dan BK itu adalah selisih 2 kolom paling kecil. BB pertama ada 320 dan 0, jadi 320. BB kedua 300 sama 0, 300. 350 sama 0, 350. Sedangkan BK pertama 600 dan 400 menjadi 200, 320 dan 320. 480 dan 450 menjadi 30, 1000 dan 1000 menjadi 0. Kenapa bukan M? Karena M ini adalah dimisalkan menjadi bilangan paling besar. Terus BB kelima ada 0 dan 0 menjadi 0. Nah, kedua, kita lihat BB dan BK yang paling besar, yaitu pada toko 3, ya ini pada baris 3, di BB 3 350 paling besar. Kita ambil biaya yang paling murah. Biaya yang paling murah sendiri adalah 0, ya kan? 0 ini kita masukkan 8, kapasitasnya 8. Kita masukkan ke sini. Sehingga permintaan di toko 3 itu kan menjadi 30 dikurangi 8 menjadi 22. Di sini ya. Selanjutnya kita hitung ulang BB dan BK-nya. BB dan BK-nya masih sama, BB itu beda baris dan BK itu beda kolom. Didapatkan ini ya, BB pertama 180 dan 50, lalu BK-nya ada 200, 20, 30 dan 0. Yang ini karena kapasitasnya sudah 0, kita lewati ya. 0 ini kan sudah 0 kan, tadi 8 sudah dimasukkan ke sini, jadi sisanya 0. Kita lewati. Nah, kita lihat BB dan BK yang paling besar. BB dan BK yang paling besar ini ya, BK 200, kita cari yang biayanya paling murah. Biaya paling murah ada di 400. 400, ini ya. Kita lihat tadi permintaannya kan sisa 22. Sisa 22, kita masukkan semua 22. Sehingga kapasitasnya sisa 25 dikurangi 22, sisa 3. Lagi kita cari BB dan BK-nya lagi. BB didapatkan 180 sama 180 ya. BK 100 dan 20, 20 dan 0. Ini kapasitasnya sudah 0, kita tidak usah hitung. Kita hilangkan aja malah lainnya ya. Terus kita cari BB BK paling besar. Nah, bentar, di enter dulu. Nah, BB dan BK paling besar di sini ada 180 dan 180. Gimana caranya lihat yang paling yang dipilih yang mana? Kita lihat yang paling kecil. Di sini ada 300. Kita pilih yang 300. Yang ini ya, kita pilih ya, 300. Sehingga 300 tadi kapasitasnya kita masukin semuanya ke sini. Karena di sini 42. Kita masukin semua ke sini sehingga permintaannya sisa 2 di toko 2 ya. Kita cari BB dan BK-nya lagi. BB dan BK kita enter aja ya ini supaya gampang. Oke.
BB dan BK-nya di sini toko pertama dapat 100, toko 2 220. BK-nya 100, ini karena sudah 0. Yang lainnya kita hapus, ini kita hapus. Dan BK-nya tidak usah dihitung lagi. BK 20 dan 0. Kita cari yang paling besar lagi, BB dan BK. 220 didapatkan ya. 220 didapatkan, berarti kita cari yang paling kecil. Ada 480. Tadi permintaan toko 2 sisa 2. Sisa 2 kita masukkan semua ke sini. Sehingga kapasitas di gudang 3 menjadi 28. Karena 30 dikurangi 2. Jadi 28. Lanjut. Kita enter dulu biar gampang. Lanjut ke iterasi kelima. Kita cari BB dan BK lagi. BB pertama 100. Karena ini permintaannya sudah 0, kita tidak usah hitung lagi ya BB-nya. Yang lainnya dihapus. Terus BK pertama 600. BK kedua tidak usah dihitung lagi, sudah dihapus ya. BK ketiga 500. BK keempat 1000. Kita cari yang paling besar lagi. Paling besar ada di 1000. 1000 sama 1000 sama saja, tapi saya akan memasukkan ke toko pertama ini ya. Karena kan di toko kedua ini permintaannya sudah 0. Dan di sininya juga sudah 0. Jadi 1000 tadi kan kapasitasnya 5. Kita masukkan 5 ke sini, berarti permintaan toko pertama 36 dikurangi 5 menjadi 31. Selanjutnya kita cari lagi BB dan BK-nya. Iya, BB dan BK-nya. BK pertama 100, BK kedua 600. BK pertama 600, BK ketiga 500, BK keempat 1000. Kita cari paling besar lagi. Ini tidak usah ya, kita hapus. Karena kan sudah 0 ya, kita hapus. Paling besar ada di 600. Selanjutnya 600. Nah, 600 kapasitasnya 3. Kita masukkan 3 ke sini. Berarti kan tadi 31. Dikurangi 3 menjadi 28. Kita cari BB dan BK lagi. Pertama jadi 600 kurangi. Nah, ini BB-nya menjadi 500 ya. 500 dan 500. Berarti di sini sisa di sini 500, kita masukkan 28. Jadi sehingga kapasitas di G3 sisa 0, permintaan di toko pertama juga sisa 0. Sehingga hasil metode FAM-nya tuh ini. Di toko pertama permintaannya 36, sudah benar ya. Toko kedua 42, toko ketiga 30, G1 kapasitasnya 25, G2 kapasitasnya 40, G3 kapasitasnya 30, G4 kapasitasnya 5, G5 kapasitasnya 8. Nah, kita simpulkan kalau dari G1 kota pertama itu 600 kali 3. Ini ya, 600 dikali 3, jadi 1800. Kota ketiga 400 kali 22, jadi 8.800. Subtotal G1 itu menjadi 10.600. Dari G2 kota 2 itu 300 kali 40 berarti 12.000. Subtotal G2 itu menjadi 12.000. Dari G3 kota 1 500 kali 28 14.000. Kota 3 480 kali 2 960 sehingga subtotalnya ini semuanya ditambah ya 14.960. Dari G4 1000 dikali 5 5000, subtotal G4 menjadi 5000. Dari G5 itu 0 dikali 8 menjadi 0, subtotal G5 itu 0. Nah, berarti total biaya atau Z itu semuanya tadi ini subtotal ditambah menjadi 42.000. Nih kok kok tambah? Sama dengan 42.560. Ini hasilnya. Selesai. Begitu cara menggunakan metode FAM. Terima kasih. Nah, itu dia pembahasan soalnya. Gimana, Mavers? Pembahasan soalnya dapat dipahami ya? Jika ada pertanyaan dan jika ada kurang paham, ketik di kolom komentar ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share videonya. Mavers juga bisa loh mampir ke akun Instagram
dan X kita. Linknya kita taruh di deskripsi ya. Sampai jumpa di video Metaverse selanjutnya. See you!